bersiap-siap untuk NPP 04. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah wa irsitatul anwa'il mukhtalifah wa bidzalika awjab 'alaina ikhwah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'a risalatahu amma ba'du. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari segi sosiokultural maupun geografis yang sangat beragam dan luas. Populasi penduduknya lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu, mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam, seperti Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu, serta berbagai aliran kepercayaan lainnya. Kita patut bangga bahwa negara ini adalah negara yang kaya raya dengan beragam agama, suku, bahasa, dan budaya tersebut. Tapi yang perlu kita ingat, hendaknya perbedaan, kemajemukan, dan keragaman menjadikan kita lebih kuat dan lebih hebat. Penghargaan Islam bukan berdasarkan ras, suku, keturunan maupun prestise, tapi penghargaan dalam Islam berdasarkan amal dan prestasi. Lalu, bagaimana pandangan Islam dalam menyikapi kehidupan yang beragam ini? Sebagai jawabannya, tema Syarhil Quran yang akan kami sampaikan adalah Islam dalam kehidupan multikultural. Yang akan kami uraikan berdasarkan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Capek aku ya nya. Nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Dekatlah sana. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله
Innakum Inna Allah alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hai manusia, sesungguhnya telah diciptakan kamu dari seorang laki-laki maupun seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Majelis hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, ayat tadi dalam ilmu balaghah merupakan kalamul khobar, mengandung misi informasi. Sedangkan secara historis sosiologis, menurut Ibnu Asy-Syakir di dalam kitab Al-Mubhamat yang bersumber dari Abu Bakar bin Abi Daud, ayat ini merupakan teguran kepada Bani Baidah yang menolak dinikahkan oleh Rasulullah dengan budak mereka yang bernama Abi Hindin. Pada saat itu datang Jibril menyampaikan wahyu surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, bercorak suku, berlainan bangsa. Semuanya memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berfungsi lita'arafu aw liyahsila bainakumut ta'aruf wa ta'allaf, agar kamu saling mengenal, menjalin komunikasi harmoni, menebar cinta kasih yang tiada pilih kasih, serta menyamakan rasa sayang yang tiada pandang sayang. Demikianlah penjelasan Ali As-Sobuni di dalam Sofwatul Tafsirnya. Dengan kata lain, ayat ini merupakan landasan teologis yang sangat strategis dalam membangun ukhuwah watoniyah sebagai pilar persatuan dan kesatuan Republik kita tercinta ini. Langkah awalnya kita harus saling mengenal, bukan saling menutup diri, membanggakan kelompok, suku bangsa, adat istiadat maupun daerah masing-masing. Sebab ini semua, wahai para hadirin, merupakan virus-virus persatuan, penghambat persatuan, bahkan penghancur persatuan. Pantaslah jikalau Insinyur Soekarno, mantan Presiden pertama Republik Indonesia, beliau mengungkapkan, persatuan dan kesatuan merupakan tiang penyangga daya suatu negara. Kemajuan dan kemunduran negara ditentukan oleh persatuan dan kesatuan bangsanya. Bangsa yang makmur dan maju adalah bangsa yang bersatu, sedangkan bangsa yang hancur adalah bangsa yang berseteru. Saudaraku, apakah rela melihat bangsa yang besar yang dibangun dengan susah payah oleh para pendahulu kita, dengan genangan air mata, cucuran keringat, bahkan cucuran darah para syuhada ini harus porak-poranda hanya gara-gara segenggam kepentingan? Tentu tidak, para hadirin. Ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna
من على عصبيته وليس منا من مات على عصبيته. Nah, gantian. Bukan golongan kami orang-orang yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan golongan kami orang yang mati karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan kesukuan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kami mengimbau untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan kita. Kita bina kebersamaan serta kita junjung semangat Bhinneka Tunggal Ika. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada saya, saudara dan kita semua untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan serta melarang bercerai-berai sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an ada sandi-sandinya. Nggak tahu. Udah dibukakan kakak itu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Dan berpeganglah kamu kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, dan Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karenanya nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Majelis hakim yang bijaksana, encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan, menurut Al-Farabi dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas, asbabun nuzul ayat ini adalah berkenaan dengan pertentangan antara kaum Aus dan kaum Hajraj. Sampai
tatkala ketika itu Rasulullah dalam keadaan sakit. Tiba-tiba terdengar pertentangan antara kedua suku tersebut. Mereka terus berseteru ke dalam bentrok fisik dengan cara-cara jahiliyah. Meskipun Rasulullah dalam keadaan sakit parah, sambil melangkah sempoyongan, beliau tetap berusaha untuk melerai pertentangan kedua suku tersebut. Nampak tubuhnya lemas, wajahnya pucat pasih, air mata membasahi pipi, bibirnya kering bergetar, suaranya parau. Dengan terputus-putus beliau bersabda, abadal jahiliyah min ba'di ma ja'atsumul bayinat wa ana ahduru bainakum. Apakah kamu akan kembali ke dalam tradisi jahiliyah atau berpecah belah setelah datang penjelasan-penjelasan dan aku masih hadir di antara kalian? Nampak suasana hening mencekam, sementara kaum Aus dan kaum Hajraj mereka menundukkan kepala sebagai tanda hormat, berbalut malu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka berseteru. Sikap Rasul ini, wahai para hadirin, merupakan realisasi ukhuwah Islamiyah yang patut kita pelajari dan yang tergambar di dalam ayat ini. Kenapa? Karena pertentangan antara kaum Aus dan kaum Hajraj merupakan simbol bibit-bibit perpecahan internal Islam. Realitas sering menunjukkan terkadang cuman gara-gara perbedaan furu'iyah, berlainan organisasi yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan golongan, lantas pisah partai, putus silaturahim, berakhir dengan saling tonjok, saling rampok, bahkan bisa berujung saling bacok. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal bukankah sesama muslim itu bersaudara? Sesama mukmin ibarat satu bangunan. Bukankah sesama insan beriman bagaikan satu tubuh yang jika satu sakit, yang lain akan merasakan derita kepayahan? Karena mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam. Jika internal Islam berseteru, maka persatuan bangsa akan terganggu. Seiring dengan ungkapan As-Sauqi di dalam syairnya mengungkapkan, tegapnya rumah karena sendi, untuk sendi rumah binasa, sendi bangsa yang ampuni, runtuh bumi, runtuhlah bangsa. Oleh karena itu, mulai detik ini, betulkan langkah, seragamkan gerak, satukan persepsi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Perbedaan jangan menimbulkan perpecahan, tetapi dengan perbedaan kita harus saling menghargai dan melengkapi. Dari uraian demi uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan syarat utama dalam membangun bangsa. Oleh karena itu, dalam memandang pentingnya merajut kebersamaan dan membingkai persatuan di republik yang kehidupannya multikultural ini, caranya adalah dengan memantapkan ukhuwah watoniyah dan ukhuwah Islamiyah. Bila kedua upaya ini dilakukan, kami yakin persatuan bangsa kita terbina, keutuhan NKRI akan lestari, dan Indonesia akan jaya dengan keberagamannya. Sungguh nikmat lebuh durian bila dimakan berkawan-kawan. Demikian syarahan kami sampaikan. Bila dan salah mohon dimaafkan. Syukran ala husni istimamikum. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.